Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tutorial bahasa Mandailing. Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan sejarah. Nah, kali ini kita membahas sejarah tentang Marga Siregar. Ya, apa yang kita bahas? Sejarah kelam tentang Marga Siregar. Oke teman-teman, ini hanya sekedar pengetahuan bagi kita masyarakat Mandailing. Tidak ada niat untuk mengungkit-ungkit masalah yang tidak baik, yang tidak bagus, namun hanya sebagai pengetahuan bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena ini juga kami dapatkan dari berbagai sumber dan semoga ini juga jadi pembelajaran di kita. Nah, kemudian mohon berikan dukungan pada channel ini. Caranya cukup mudah, hanya dengan menekan tombol komentar, like, share, dan subscribe. Ya, semoga tutorial bahasa Mandailing ini semakin maju dan berkembang. Oke, mari kita mulai dengan pembahasan pertama. Sejarah kelam Marga Siregar. Sudah sejak lama, sejak tewasnya Raja Sori Mangaraja III dalam perang melawan Aceh, orang Batak hidup tanpa kehadiran seorang pemimpin. Tidak ada satu orang pun pemimpin yang dapat dijadikan panutan, yang punya kewibawaan, yang dapat memberikan satu putusan yang adil. Bila mana terjadi satu silang sengketa, tidak ada yang boleh orang Batak dikatakan sebagai pamuro semantat sior, parmahan semantat batahi, saitiop dasing pamoron, tuginjang sora mungkit, tutoru sora monggal. Artinya gembala tanpa cambuk, penjaga tanpa pentung, timbangan yang selalu tepat. Gambaran dari satu pribadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Tidak adanya pemimpin ini menyebabkan masing-masing kelompok marga mengangkat rajanya sendiri, yang dikenal dengan Raja Maropat, yaitu 4 orang pemimpin yang diambil dari tetua marga masing-masing. Mereka inilah yang diakui sebagai raja, yang bertindak menetapkan berbagai hal dalam kelompoknya, termasuk menyelesaikan silang sengketa. Akan tetapi, otoritas mereka sangat terbatas, yaitu hanya dalam kelompok marga mereka sendiri. Nah, hal inilah yang terjadi sampai ditabalkannya Manghuntal Sinambela sebagai raja orang Batak dengan gelar Sisinga Maraja I. Sejak ditabalkan sebagai raja, banyak cerita yang berkembang sekitar raja ini. Cerita-cerita yang menyelimuti dirinya sejak masih dalam kandungan, masa remaja sampai pada masa kepemimpinannya, yang mau tidak mau menyebabkan orang berdecak kagum. Menurut cerita orang-orang tua, konon dia sering menyamar sebagai orang tua renta, meminta segelas air dan sesuap nasi kepada penduduk. Hal ini dilakukan karena sering terjadi bila beliau melewati sebuah tempat penduduk yang sudah lebih dahulu melepas orang yang terpasung, bahkan melepas burung yang ada dalam sangkar, karena beliau sangat tidak senang melihat makhluk yang teraniaya. Karismanya yang begitu besar menyebabkan orang tidak berani bertatap pandang dengannya. Bahkan untuk menyebut namanya, seseorang harus meminta maaf terlebih dahulu. Cerita-cerita seperti inilah yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga tidak heran bila seorang Jenderal Maraden Panggabean dalam autobiografinya menyatakan kekagumannya kepada raja ini. Walau beliau hanya mendengar cerita tentang raja ini dari ayahnya dan para orang tua, dan bagaimana pula cerita tentang Raja Sisinga Mangaraja ke-12 yang bernama Patuan Bosar. Inilah pengakuan Sibi Tampu Bolon yang lebih dikenal dengan Opu Boksa II.
Inilah pengakuan Sibi Tampu Bolon yang dikenal dengan Ompu Woksa II, ayahanda Insinyur J.M. Tampu Bolon, pendiri Institut Teknologi Indonesia atau IT. Pada waktu saya kecil, demikian cerita Ompu Woksa II yang kala itu telah berumur 82 tahun, saya masih bermain-main di pasar Baligi karena hari pekan. Suasana pasar begitu ramai, tiba-tiba suasana menjadi hening, ibarat jarum jatuh pun akan kedengaran. Saya heran, lalu dengan susah payah saya menyelinap ingin tahu apa yang terjadi. Jalan di sekitar pasar kosong, sementara kedua sisi jalan banyak yang berdiri. Menatap ke kejauhan, dari jauh saya melihat seorang penunggang kuda yang berjalan perlahan. Begitu dia lewat, pasar kembali ramai. Saya mencoba bertanya, siapa orang tersebut? Tidak ada yang menjawab. Belakangan saya tahu bahwa yang lewat itu adalah Raja Sisingamangaraja. Siapa sebenarnya Mang Huntal dan bagaimana sepak terjangnya sehingga diakui sebagai raja? Tulisan singkat ini memuat hal itu, karena kemunculannya sebagai raja kemudian membawa akibat yang sangat parah bagi penduduk di tanah Batak Utara, yaitu perang dengan pasukan Padri yang dipimpin seorang keturunannya bernama Pongki Nangol-Ngolan. Munculnya cerita-cerita tentang raja ini bukan tanpa sebab, bila menurut pada silsilahnya dari Marga Sinambela adalah tidak mungkin dia diakui sebagai raja. Hal ini terutama karena hingga kini Sahala Sihaan atau hak anak sulung masih kental dalam masyarakat Batak. Sementara klan Sinambela adalah turunan bungsu atau anak keempat dari turunan Tuan Sorba di Banua. Bila mengacu pada silsilah tersebut, munculnya Mang Huntal sebagai raja memang satu hal yang mencengangkan. Pasti ada sesuatu yang istimewa atas pemuda yang satu ini, sehingga dia diakui sebagai raja. Nah, disinilah cerita-cerita yang akan kita mulai. Sebelum menjadi Raja Batak, dia bernama kecil Mang Huntal bermarga Sinambela. Pada masa remajanya, dia telah menunjukkan bakat-bakat kepemimpinan yang luar biasa. Di samping ia pintar berbicara, dia juga adalah seorang pemberani. Pada masa remajanya, Baligi adalah pusat negeri Toba. Pada waktu-waktu yang disepakati, di tempat ini berkumpul para raja dari seluruh wilayah tetangga, di mana mereka membicarakan banyak hal. Pada waktu mereka berkumpul, banyak pedagang yang datang ke sana, menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dari peristiwa inilah awal munculnya nama Onan Raja yang sekarang. Pantai Danau Toba yang juga berfungsi sebagai kota pelabuhan menjadi sangat ramai. Akan tetapi sering terjadi ketika para pedagang melakukan perjalanan ke Baligi. Banyak di antara pedagang ini tidak sampai di tempat. Kalaupun mereka sampai, perahu yang mereka tumpangi sudah kosong karena dibajak di tengah danau oleh sekelompok orang di bawah pimpinan bernama Porhas Marga Siregar, yang menjadi pemimpin bajak danau di perairan Baligi. Dia adalah manusia yang paling ditakuti karena kemampuannya menyerang lawan dengan tiba-tiba. Si korban dapat kehilangan nyawa tanpa menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Hal inilah penyebab mengapa orang mati tiba-tiba. Dikatakan disoro Porhas atau direnggut Porhas, suatu perumpamaan yang mengisi perbendaharaan bahasa Batak. Ulah Porhas ini sangat mengganggu wibawa keturunan Sibagot Nipohan, yang pada masa itu telah diakui sebagai penguasa di Onan Raja Baligi.
Berkali-kali mereka mendatangi Porhas di muara dan meminta agar dia tidak mengulangi perbuatannya. Akan tetapi, dia tidak pernah ambil pusing. Celakanya lagi, mereka balik diancam untuk tidak campur tangan karena ulah Porhas tersebut. Keturunan Sibagot Nipuhan berupaya untuk menghimpun saudara-saudara mereka dari keturunan Sorba di Banua. Mereka yakin bahwa kalau mereka bersatu, Porhas akan dapat ditaklukkan. Untuk maksud tersebut, pertama-tama mereka mendatangi keturunan Paitua di Lagu Boti. Walaupun merasa prihatin dengan apa yang terjadi, keturunan Paitua menjawab, "Semuanya bergantung pada saudara yang lain. Kalau mereka sepakat, kami juga akan sepakat." Demikian kata keturunan Paitua. Akan tetapi, sebagaimana ternyata kemudian, keturunan Paitua tidak pernah muncul di Balige, sehingga mereka dikatakan sebagai orang Napait Lagu. Inilah awal dari Paitua berubah menjadi Paitua atau Sipaitua, dan nama kampungnya diberi nama Lagu-Lagu Boti atau Lagu Boti. Jawaban yang sama diterima pada waktu keturunan Sibagot Nipuhan mengunjungi keturunan Sabungan di Silalahi Nabolak. Karena menerima jawaban yang tidak memuaskan, seorang keturunan Sabungan yang ditemukan sedang menggembala dibujuk dan dinaikkan ke perahu. Anak ini kemudian dibawa ke tempat turunan Oloan di Siongu Ogung. Melihat anak remaja tersebut yang dikenal sebagai keturunan Sabungan, keturunan Uluan menyambut mereka dengan hangat dan yakin bahwa saudaranya dari turunan Sabungan akan hadir. Rasa rindu sudah lama berpisah menyebabkan mereka menyambut tamunya dengan rasa gembira. Tiba hari yang telah ditentukan, keturunan Uluan hadir di Onan Raja Balige. Mereka disambut lebih hangat lagi. Walaupun mereka tidak enak karena ketidakhadiran saudara-saudara mereka yang lain, keturunan Paitua dan keturunan Sabungan, penyambutan yang begitu luar biasa menyebabkan mereka keturunan Sibagot Nipuhan mengutarakan ancaman. Yang dilakukan Porhas Siregar, keturunan Sibagot Nipuhan mengusulkan agar mereka setara bersama-sama menghadapi ancaman ini. Turunan Oloan merasa serba salah. Memberikan jawaban ya tidak mungkin, karena mereka telah terikat sumpah untuk tidak mencampuri urusan Sibagot Nipuhan. Memberikan jawaban tidak juga tidak mungkin, karena sambutan yang begitu bersahabat. Karena itu, untuk menolak secara halus mereka mengajukan syarat yang menurut mereka tidak mungkin akan dipenuhi. Syarat tersebut ialah bahwa kalau Porhas dapat ditaklukkan, mereka harus diakui sebagai raja. Mengherankan, walaupun syarat itu bertentangan dengan adat kekeluargaan orang Batak, semua turunan Sibagot Nipuhan menyatakan persetujuannya. Turunan Oloan menjadi serba salah. Akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa apabila Porhas dapat ditaklukkan, walaupun turunan Oloan adalah Anggi di Partubu atau anak bungsu, hak sebagai raja, Haha di Harajaon, akan diberikan kepada mereka, sesuatu yang sangat tidak lazim dalam adat pertuturan Batak. Jalan untuk mundur bagi keturunan si Raja Oloan pun sudah tidak ada lagi. Waktu mereka pulang, hal itu menjadi bahan pembicaraan. Keturunan sulung dari Oloan berbicara kepada adik-adiknya dengan berandai-andai. Sekiranya Porhas dapat ditaklukkan, siapakah yang menjadi raja? Mereka serempak menjawab, "Bah, oh raja, silakan engkau menjadi raja." Inilah awal dari nenek moyang marga Naibahu. Sebagai keturunan sulung diberi gelar Bahu Raja.
tiba waktu yang sudah disepakati, keturunan Oloan dengan sejumlah perahu dan sampan melancarkan penyerangan ke muara. Penyerangan tersebut dilakukan keturunan Oloan dari arah Nainggolan, sedangkan keturunan Sibagot Nipohan mereka melakukan penyerangan dari arah Balige. Menghadapi serangan dari dua arah, pasukan Porhas akhirnya kewalahan. Mereka mundur ke muara dengan maksud melakukan perlawanan di darat. Sesampai di darat, Manghuntal bersama beberapa pengawalnya telah menunggu sambil bersila di tengah halaman. Porhas sangat terkejut karena tidak menduga Manghuntal sudah ada di sana. Manghuntal mempersilakan Porhas duduk di atas tikar yang sudah digelar. Pasukan Oloan dan Sibagot Nipohan yang mengejar dari danau juga tidak percaya. Mereka menunggu apa yang bakal terjadi. Ternyata Manghuntal dan Porhas melakukan perundingan. Lewat perundingan, akhirnya dicapai kesepakatan. Mereka berdua, Porhas dan Manghuntal, akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Apabila salah satu kalah, pasukannya dipersilakan untuk meninggalkan tempat dan tidak seorang pun boleh dilukai. Porhas menerima tantangan ini dan yakin akan memenangkan pertarungan dengan mudah. Apalagi orang yang dihadapi adalah pemuda yang masih bau kencur. Pertarungan dimulai dengan disaksikan pasukan kedua belah pihak. Kedua petarung itu dengan kepintarannya masing-masing meradu kekuatan. Pertarungan kedua jagoan berlangsung lama. Akan tetapi karena masih muda, Manghuntal menang tenaga. Walaupun Porhas menang pengalaman, sepertinya tidak ada artinya berhadapan dengan Manghuntal yang masih muda. Porhas akhirnya tewas, lebih karena kehabisan tenaga. Melihat kenyataan ini, nyali pasukan Porhas pun ciut. Anak buah Raja Porhas ternyata tidak diperlakukan sesuai perjanjian, melainkan diburu, sehingga mereka terpaksa melarikan diri ke tebing-tebing yang tinggi di belakang muara, meninggalkan keluarga dan harta benda. Pemimpin marga Siregar yang baru, Togar Natigor Siregar, mengucapkan sumpah yang diikuti oleh seluruh marga Siregar yang mengikat untuk semua keturunan mereka, yaitu kembali ke muara untuk membunuh Raja Oloan Sorba di Banua dan seluruh keturunannya. Mereka menyerah lalu tinggal di Huta Baringin. Huta Baringin inilah yang kemudian berubah nama menjadi Lobu Siregar. Dari tempat ini kemudian mereka diserang dan diusir oleh marga Sihombing tanpa bekal. Mereka hidup menggelandang, semua mereka menuju Selindung, akan tetapi di sana mereka dihadang oleh marga Lumban Tobing. Begitu pula waktu mereka menuju Pahai, dihadang oleh marga Sitompul. Dalam perjalanan yang memakan waktu yang lama, sebelum tiba di Sipirok, yang waktu itu merupakan tanah kosong tidak berpenghuni, kadangkala mereka hanya memakan umbi alang-alang atau daun pakis, dalam bahasa Mandailing disebut dengan pahu, sebagai peringatan akan penderitaan yang mereka alami. Anak-anak yang lahir dalam perjalanan dinamakan Siregar Ri dan Siregar Pahu. Penderitaan inilah yang mengakibatkan mereka menaruh dendam terhadap keturunan Oloan Sorba di Banua. Di atas telah diuraikan tentang dendam marga Siregar pada keturunan Tuan Sorba di Banua. Mereka datang ke Tanah Batak Utara dengan kedok syiar Islam. Tanah Batak Utara ditaklukkan melalui perang yang sangat dahsyat. Tujuan utamanya sudah tentu untuk melepaskan dendam turun-temurun. Bahwa dendam itu benar ada, tidak perlu dibantah. Akan tetapi bila kita hubungkan antara kemunculan Manghuntal Sinambela sebagai Raja Sisingamangaraja I dan peristiwa Perang Paderi pada masa Raja Sisingamangaraja X,
atau empu Tuan Bolon, kelihatan jelas bahwa dendam tersebut terlampiaskan setelah 10 generasi bukan 26 generasi. Ada 12 benteng di tanah Batak Utara. Benteng-benteng ini kemudian direbut oleh tidak kurang dari 32.000 orang serdadu berkuda atau kavaleri yang melakukan serangan ke tanah Batak Utara. Pasukan ini dipimpin oleh si Pongki Nangol-ngolan dengan gelar Tuan Kurau yang membagi pasukan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kavaleri kolon Tuanku Asahan yang merupakan kekuatan utama tentara Paderi dengan pasukan 11.000 orang. Yang kedua, kavaleri kolon Jagorga Harahap dengan pasukan 4.000 orang. Yang ketiga, kavaleri Tuanku Marga dengan pasukan 5.000 orang. Pasukan ini merupakan kekuatan utama di sayap kanan. Terus yang keempat, kavaleri Tuanku Lelo dengan pasukan 9.000 orang dan merupakan kekuatan utama di sayap kiri. Selanjutnya yaitu yang kelima, kavaleri kolon Ahmad bin Baun Siregar dengan kekuatan sebanyak 3.000 orang. Dan ditambah pasukan infanteri 100.000 orang dan pasukan gadungan 18.000 orang, yaitu rakyat biasa dan tidak terlatih yang memakai baju putih seperti tentara Padri untuk mengecoh lawan. Mengekor di belakang pasukan Tuan Kurau yang bergabung dengan kavaleri kolon Ahmad bin Baun Siregar. Pasukan yang luar biasa banyaknya menyerang tanah Batak Utara dari segala penjuru. Tuanku Asahan bergerak dari Bandar Pulau dengan mendaki lereng-lereng yang curam dan melakukan perjalanan dari pinggir sungai Asahan menuju Lagu Boti. Di tempat ini, mereka mendapat perlawanan dari pasukan Sahala Simatupang, namun semuanya disapu bersih. Pasukan Jagorga Harahap bergerak dari Anggoli lewat Sibolga Julu dan dengan mendaki mereka pun mencapai Bonandolok. Lalu turun ke Silindung. Pasukan ini hanya mendapat sedikit perlawanan di Lobu Pining dan akhirnya Silindung mereka taklukkan. Dia menemukan lembah Silindung sudah dalam keadaan kosong karena penduduknya masuk ke hutan. Pasukan Tuan Kumaga berangkat menuju Humbang dengan menyeberangi sungai Batang Aek Simandoras. Dalam pasukannya turut pula sebanyak 3.000 orang marga Siregar Salak dari Sipiro. Mereka inilah membuat keonaran di dataran tinggi Humbang pada tahun 1818 hingga menjadi sesuatu yang memalukan dan sulit dilupakan sampai hari ini. Pasukannya sebanyak 3.000 orang marga Siregar Salak dari Sipirok yang tergabung dalam kavaleri Tuan Kumaga ini merupakan 3 kesatuan yang terdiri atas: yang pertama, kavaleri batalion Onggang Siregar; yang kedua, kavaleri batalion Paroman Siregar; terus yang ketiga, kavaleri batalion Perlindungan Siregar. Oke teman-teman, inilah pembahasan pada bagian pertama. Dan tunggu selanjutnya pada bagian kedua. Jangan lupa komen, like, share, dan juga subscribe agar pengetahuan dan perkembangan tentang tutorial bahasa Mandailing terus kita ikuti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.